Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pertemuan kita kali ini, kita masih membahas mengenai sistem pernapasan. Tahukah kalian kelainan pada sistem pernapasan? Kemudian, tahukah kalian sistem respirasi pada hewan? Dan apa saja sih teknologi pada sistem pernapasan? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan kelainan dan gangguan sistem pernapasan. Yang kedua, membandingkan sistem respirasi pada manusia dan hewan, salah satunya pada burung. Dan yang terakhir, menganalisa teknologi sistem pernapasan. Yang pertama akan Ibu bahas mengenai gangguan sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan manusia bisa mengalami gangguan atau kelainan karena sebab-sebab tertentu. Contohnya, karena adanya infeksi kuman, faktor bawaan, ataupun kebiasaan hidup yang salah. Ada beberapa yang akan Ibu bahas mengenai gangguan sistem pernapasan. Yang pertama yaitu asma. Nah, sebagian besar penyakit asma ini merupakan penyakit bawaan. Kemudian, kambuhnya penyakit ini antara lain karena udara kotor, udara dingin, alergi terhadap benda, ataupun stres. Dan seseorang yang menderita penyakit ini, ketika kambuh, otot-otot bronkusnya berkontraksi, sehingga akan mengakibatkan penyempitan saluran pernapasan. Nah, gejala ini antara lain sulit bernapas, bunyi napas mendesah, dan batuk-batuk. Nah, yang selanjutnya yaitu tonsilitis. Nah, penyebab penyakit ini yaitu adanya pembengkakan kelenjar limpa di daerah tekak. Akibat pembengkakan tersebut menyebabkan penyempitan pada saluran pernapasan, sehingga terjadinya pembengkakan dikarenakan infeksinya suatu bakteri. Kemudian gejala penyakit ini antara lain adanya demam, tenggorokan nyeri sehingga sulit menelan, dan nyeri otot. Selanjutnya yaitu sinusitis. Nah, penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan yang terjadi pada sebelah atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Nah, gejalanya berupa hidung tersumbat, ingus berbau berwarna kuning atau hijau, dan sakit di daerah sinus yang terserang. Yang selanjutnya yaitu rinitis. Nah, penyebab penyakit ini yaitu adanya radang yang terjadi pada rongga hidung. Nah, peradangan tersebut menyebabkan terjadinya bengkak pada rongga hidung dan mengeluarkan lendir. Nah, peradangan ini dapat terjadi karena alergi terhadap benda tertentu. Selanjutnya yaitu bronkitis. Nah, penyakit bronkitis ini terjadi karena adanya radang pada selaput lendir, trakea, dan bronkia. Gejala yang mengiringi penyakit ini antara lain demam, dada terasa nyeri, dan mengalami batuk. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus, merokok, polusi udara, debu, asap, zat kimia, dan penyakit paru-paru. Tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC termasuk penyakit menular ya. Penyakit ini disebabkan karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis yang penularannya terjadi melalui udara. Nah, seseorang yang menderita penyakit ini akan mengalami peradangan pada dinding alveolus sehingga difusi oksigen akan terganggu. Bakteri ini masuk dan terkumpul di dalam paru-paru, kemudian menyebar melalui pembuluh darah, serta menginfeksi hampir seluruh organ tubuh, seperti paru-paru, otak, ginjal, saluran pencernaan, tulang, dan kelenjar getah bening. Kemudian, jika kekebalan tubuh kurang baik, tuberkulosis akan bertambah banyak dan membentuk ruangan di dalam paru-paru yang memproduksi dahak atau sputum. Yang selanjutnya yaitu emfisema. Nah, emfisema merupakan kerusakan pada kantong udara atau alveolus secara bertahap, berupa lubang-lubang menganga pada dindingnya, sehingga mengurangi luas permukaan paru-paru. Nah, emfisema dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok, infeksi bakteri, dan polusi udara. Selanjutnya yaitu difteri. Nah, dengan gejala sakit tenggorokan, sulit bernapas dan menelan, mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung, demam, serta pembengkakan kelenjar getah bening.
Kemudian penyakit ini yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Seseorang yang menderita penyakit ini pada bagian laring dan bronkusnya mengalami penyumbatan berupa lendir. Sekresi lendir ini disebabkan oleh bakteri difteri. Selanjutnya yaitu aspiksia. Penyakit aspiksia atau aspiksi mengakibatkan seseorang mengalami gangguan dalam pengangkutan oksigen. Kondisi kekurangan oksigen pada pernapasan yang dapat menyebabkan kematian pada seseorang sebagai akibat dari kegagalan fungsi dari paru-paru. Dan tenggelamnya di dalam air dan gangguan sistem saraf pusat dapat menyebabkan aspiksia. Lalu, keadaan bayi gagal bernapas secara spontan dan teratur setelah beberapa saat kelahiran disebut dengan aspiksia neonatorum. Yang terakhir yaitu pneumonia. Pada penderita pneumonia, bagian alveolus terisi banyak oleh lendir yang disebabkan oleh terinfeksinya dinding alveolus oleh bakteri. Pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi bakteri misalnya Mycoplasma pneumonia dan Streptococcus pneumonia, virus atau jamur, dan peminum alkohol dan perokok lebih rentan terhadap penyakit ini. Kemudian yang akan Ibu bahas pada materi saat ini yaitu sistem pernapasan pada hewan. Hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda, namun yang akan Ibu bahas saat ini yaitu sistem pernapasan pada burung atau struktur alat pernapasan pada burung. Alat-alat pernapasan pada burung agak berbeda dengan manusia. Struktur pernapasannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, luar lubang hidung. Luar lubang hidung luar terdapat pada pangkal paruh sebelah atas dan berjumlah sepasang. Kemudian adanya lubang hidung. Dalam lubang hidung dalam terdapat pada langit-langit rongga mulut, kemudian celah tekak celah. Nah, tekak terdapat pada paring dan menghubungkan ke trakea. Kemudian trakea. Trakea tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Kemudian trakea ini bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Dan tempat percabangan ini disebut dengan bifurkasi. Kemudian bronkus ini kemudian akan menghubungkan siring dengan paru-paru. Selanjutnya yaitu adanya siring. Nah, siring merupakan alat suara yang terdapat pada bifurkasi trakea. Kemudian siring tersusun dari otot sternotrachealis dan otot siringalis. Otot sternotrachealis berfungsi untuk menghubungkan tulang dada dengan trakea. Sedangkan otot siringalis berfungsi untuk menghubungkan siring dengan dinding trakea dalam. Paru-paru pada burung terdapat sepasang menempel di dinding dada bagian dalam. Paru-paru ini berukuran relatif kecil dibandingkan ukuran pada tubuhnya. Nah, paru-paru ini tersusun oleh bronkus primer yang berhubungan dengan mesobronkus. Kemudian adanya mesobronkus. Nah, mesobronkus ini merupakan bronkiolus yang paling besar pada paru-paru burung. Nah, mesobronkus memiliki cabang yaitu 2 set bronkus kunder anterior dan bronkus kunder posterior. Kemudian antara bronkus kunder anterior dan posterior dihubungkan oleh parabronkus. Parabronkus pada burung memiliki kurang lebih 1000 buah dan masing-masing bergaris tengah kurang lebih 0,5 mm. Paru-paru pada burung dibungkus oleh pleura atau selaput pleura dan berhubungan dengan kantong udara pada alat dalam. Kemudian kantong udara disebut dengan sakus pneumatikus dan terdapat pada pangkal leher, rongga dada, ketiak, dan antar tulang korakoid. Fungsi dari kantong udara. Yang pertama, untuk bernapas pada saat terbang. Yang kedua, untuk membantu memperkeras suara karena dapat memperbesar ruang siring. Yang ketiga, mencegah kedinginan dengan menyelubungi alat-alat dalam dengan rongga udara. Kemudian, mengurangi panas badan agar tidak banyak yang hilang. Dan yang terakhir, pada saat berenang dapat memperbesar dan memperkecil berat jenis tubuhnya. Kemudian, kantong udara pada burung berjumlah 9 antara lain 2 buah kantong udara di leher, 1 buah kantong udara di antara selengkap, 2 buah kantong udara di dada depan, 2 buah kantong udara di dada bagian belakang, dan 2 buah kantong udara di perut. Kemudian yaitu proses pernapasan pada burung. Proses pernapasan pada burung terdapat 2, yaitu proses pernapasan saat istirahat dan saat terbang.
Proses pernapasan saat istirahat ada dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, pengambilan udara adalah dimulai dari adanya pergerakan tulang rusuk ke arah depan bawah. Kemudian rongga dada membesar tetapi tekanan udara mengecil, dan diikuti mengembangnya paru-paru dan mengecilnya tekanan di dalam rongga paru-paru. Dan akibatnya, udara masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan, antara lain lewat lubang hidung luar, lubang hidung dalam, celah tekak, trakea, siring, dan terakhir udara masuk ke paru-paru. Setelah udara masuk ke paru-paru, udara akan masuk ke dalam parabronkus. Kemudian di dalam parabronkus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida sehingga semua udara yang masuk, sebagian udara masuk ke dalam paru-paru dan sebagian udara lainnya masuk ke dalam kantong udara. Pada proses ekspirasi, tulang rusuk kembali ke posisi semula, otot-otot dada bekerja dengan mengecilkan rongga dada, sedangkan tekanan rongga dada menjadi besar, sehingga ruangan dari paru-paru menjadi tertekan, menjadi sempit, sedangkan tekanan dalam ruang paru-paru menjadi besar. Dan udara keluar dari kantong udara dan paru-paru. Saat udara melewati paru-paru, terjadi difusi oksigen dan karbon dioksida lagi. Kemudian, pernapasan saat terbang. Pada saat terbang, pernapasan burung tidak menggunakan paru-paru, melainkan kantong udara antar tulang korakoid. Nah, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, pada saat burung terbang mengangkat sayapnya, udara masuk ke kantong udara yang berada di bawah ketiak, terjadi proses masuknya udara atau inspirasi yang ditandai dengan terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru. Kemudian, pada saat burung menurunkan sayapnya mengakibatkan kantong udara yang berada di bawah ketiak terjepit sehingga menyebabkan kantong udara antar tulang korakoid mengembang. Kemudian, udara masuk ke dalam kantong antar tulang korakoid sehingga terjadilah ekspirasi yang juga ditandai terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida. Materi terakhir yaitu teknologi sistem pernapasan. Pada beberapa teknologi yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia telah banyak dikembangkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tracheostomy. Nah, tracheostomi itu merupakan pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan napas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Tracheostomi biasanya dilakukan pada penderita difteri akut. Pulmotor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pernapasan buatan. Pulmotor biasanya digunakan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam dan shock karena sengatan listrik. Selanjutnya yaitu terapi oksigen. Pemberian oksigen menggunakan peralatan emergensi oksigen yang dapat diberikan melalui kanula hidung atau masker wajah yang tepat. Selanjutnya yaitu terapi oksigen hiperbarik. Nah, terapi oksigen hiperbarik adalah proses pemberian oksigen 100% kepada pasien di dalam ruangan hiperbarik yang bertekanan lebih tinggi dari atmosfer normal. Nah, terapi oksigen hiperbarik digunakan untuk membantu proses penyembuhan luka ataupun proses anti penuaan atau peremajaan jaringan tubuh. Nah, itu merupakan materi terakhir mengenai sistem pernapasan. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan saja ya. Cukup sekian materi dari Ibu mengenai sistem pernapasan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan sekaligus materi terakhir yaitu mengenai sistem ekspresi di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.